Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi dan grafiknya. Oke, tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah mempelajari materi ini diharapkan nantinya mahasiswa mampu menguasai materi mengenai fungsi dan grafiknya dalam matematika dan kegunaannya. Kita mulai dari pengantar ya mengenai fungsi dan grafiknya. Pengertian fungsi adalah hal penting dalam kalkulus. Karena fungsi nantinya menggambarkan hubungan-hubungan antara dunia nyata yang dinyatakan dalam bentuk matematika. Misalkan temperatur didih air tergantung dari ketinggian daerahnya. Keuntungan sebuah perusahaan tergantung dengan banyaknya barang yang diproduksi. Keuntungan investor pada pasar saham juga tergantung banyaknya modal yang diinvestasikan dan kondisi pasar. Dan lain yang lainnya ya sebagai contoh. Berikutnya kita masuk ke definisi fungsi ya. Dalam matematika, fungsi dari himpunan DDD ke himpunan YYY adalah aturan yang mengaitkan setiap elemen di himpunan DDD dengan tepat satu elemen pada himpunan YYY. Fungsi ini bisa dinyatakan sebagai fungsi D ke YF ya. Atau fungsi D ke Y, seperti ini simbolnya ya. Yang berarti fungsi F ya mengambil elemen dari D dan menghubungkannya dengan elemen Y. Mungkin saya koreksi dulu ya. Nah, berikut ini koreksinya ya. Bahwa dalam matematika, fungsi dari himpunan D ke himpunan Y adalah aturan atau pemetaan yang mengaitkan setiap elemen di himpunan D dengan tepat satu elemen pada himpunan Y. Fungsi ini nanti dinyatakan sebagai FD ke Y. Yang berarti fungsi F ya mengambil elemen dari himpunan D dan menghubungkannya dengan elemen di himpunan Y. Dengan kata lain, setiap elemen D ya dalam himpunan D terdapat tepat satu elemen Y dalam himpunan Y sehingga fungsi D sama dengan Y ya. Nah, jadi nanti terhubung satu-satu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita punya ilustrasi gambar di sini ya. Ini ada X ya, kemudian di sini ada sebuah fungsi ya, kemudian nanti ada fungsi X ya. Ini input domain dan ini output atau range ya. Nah, gambar tadi menunjukkan diagram fungsi yang memetakan inputan X ya tepat pada output fx. Ini saya koreksi lagi. Nah, saya ulangi ya tadi saya koreksi ya. Gambar tadi ya menunjukkan diagram fungsi yang memetakan input x terhadap output fungsi x ya ini ya. Himpunan D dari semua nilai input yang mungkin disebut sebagai domain fungsi. Sekumpulan dari semua nilai fx ya karena x bervariasi di seluruh D disebut sebagai rentang fungsi atau jangkauan. Jangkauan mungkin tidak termasuk setiap elemen dalam set Y. Domain dan rentang fungsi dapat berupa set objek apapun, tetapi seringkali dalam kalkulus, mereka adalah set bilangan real. Oke, kita lanjut ya. Nah, penjelasan mengenai fungsi dapat dijelaskan oleh dua buah himpunan A dan B ya, seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Himpunan fungsi A ke B didapatkan dari hubungan-hubungan yang menjadi aturan yang memasangkan setiap elemen A dengan tepat satu elemen di B ya. Jadi nanti untuk elemen-elemen A ya ada hubungan-hubungan tertentu di sini ya. Nah, aturan-aturan yang menghubungkan antara elemen 1 dengan elemen 2 ini, elemen A dan elemen B ini nanti itulah yang disebut sebagai fungsi ya atau sebagai nanti alatnya ya, pengaturnya atau regulasinya ya. Nah, untuk penulisan notasi fungsi nanti kurang lebih seperti ini ya, bahwa Y sama dengan fungsi X ya. Di mana Y adalah variabel terikat atau dependent variable ya, dan X-nya ini adalah variabel bebas atau independent variable ya. Adapun mengenai jenis-jenis fungsi ya, nanti ada beberapa jenisnya ya dalam kalkulus yang perlu dipelajari, antara lain nanti ada fungsi konstan ya, yaitu fx sama dengan k, dengan k-nya adalah bilangan konstan ya. Kemudian nanti ada fungsi linear ya, bentuk persamaannya adalah fx sama dengan ax plus b. Selanjutnya nanti ada fungsi kuadrat ya, bentuk persamaannya adalah fungsi x sama dengan ax kuadrat plus bx plus c.
Selanjutnya nanti ada fungsi eksponensial ya. Bentuk persamaannya adalah fx sama dengan e pangkat x ya. Selanjutnya juga ada fungsi logaritma. Fx sama dengan log x ini ya. Nah, notasi atau tanda fungsi ya untuk menyatakan fungsi yang memetakan atau mengawankan ya. Jadi nanti kita menggunakan istilah mengawankan atau memetakan ya. Anggota-anggota himpunan X atau domain terhadap anggota-anggota Y atau kodomain, kita menggunakan notasi atau tanda fungsi sebagai berikut ya. Fx adalah X ke Y atau X terhadap Y ya. Fx ke 3x ya dibaca F mengawankan X terhadap 3 ya. Kalau saya bacanya lebih apa? Ini ya, lebih saya ringkas ya. Biasanya bacanya Fx ke 3x gitu ya. Kemudian yang ini ya dibacanya F mengawankan X terhadap 4x min 3x plus 7 ya. Kadang saya bacanya ke gitu ya. Tapi ini sebenarnya bacanya Fx ya terhadap 4x kuadrat ya. Ini x kuadrat semestinya ya. 4x kuadrat ya min 3x plus 7. Ini saya koreksi dulu. Nah, yang benar nanti persamaannya seperti ini ya. Fx ya terhadap 4x kuadrat min 3x plus 7 ya. Pembacaannya nanti kurang lebih seperti ini ya. F mengawankan X terhadap 4x kuadrat min 3x plus 7. Nah, itu memetakan gitu ya. Mungkin saya kira untuk istilahnya itu sebenarnya yang pakai bahasa sehari-hari kita lebih enak menggunakan memetakan ya. Nah, berikutnya kita lihat di sini macam-macam fungsi ya. Mungkin nanti sebenarnya ada banyak ya, tapi nanti kita akan melihat jenis-jenis fungsi yang mungkin umum digunakan ya. Yang pertama adalah fungsi linear ya. Rumus umum fungsi linear adalah AX plus B. Fx sama dengan AX plus B. Di mana A adalah gradien atau perbandingan antara selisih Y terhadap selisih X. B adalah besar pergeserannya dari fungsi tersebut. Grafik fungsi linear merupakan garis lurus ya. Untuk menggambarkannya diperlukan dua titik yang melalui garis tersebut kemudian dihubungkan secara lurus ya. Jadi nanti kalau di sini B ini adalah besar pergeserannya ya. Nah, jadi nanti kalau ini nilainya 2 ya. Jadi ini X plus 2 ya. Tapi kalau Y sama dengan X kan nanti dia diagonal, tepat diagonal ya antara garis Y dan X ya, dan dia melewati 0. Ketika dia di plus 2 ya, maka dia akan naik nilainya di sini 2 ya. Kemudian nilai X-nya nanti akan berkurang di sini min 2 dan seterusnya ya. Oke, nanti gambarannya kurang lebih seperti itu ya untuk fungsi linear. Selanjutnya fungsi kuadrat ya. Rumus untuk fungsi kuadrat adalah Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C ya. Nah, ini ada contoh satu ya. Contoh satunya Fx sama dengan X kuadrat ya. Kemudian poin B-nya ya. Fx sama dengan X plus 1 kuadrat diperoleh dengan menggeser fungsi Fx sama dengan X kuadrat ya. Ini tapi sebenarnya di sini fungsinya adalah Fx sama dengan X kuadrat. Kemudian digeser dengan plus 1 ini ya. Untuk fungsi kuadrat ya, plus 1 nanti akan menggeser ke kiri satu satuan ya. Demikian juga nanti terhadap fungsi Fx sama dengan X plus 1 kuadrat plus 3. Nah, nanti diperoleh dengan menggeser fungsi Fx sama dengan X plus 1 kuadrat nanti ke atas 3 satuan ya. Nanti kurang lebih seperti itu. Kemudian contoh yang kedua ya, fungsinya adalah persamaan X kuadrat plus 2X plus 4 ya. Dengan A-nya nanti didapatkan 2 dan B-nya didapatkan 4 ya. Sehingga C-nya nanti adalah A per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1 ya. Dan D-nya sama dengan B dikurangi A per 2 kuadrat sama dengan 4 min 1 kuadrat sama dengan 3 ya. Jadi Fx sama dengan X kuadrat plus 2X plus 4 bisa juga dinyatakan dalam bentuk Fx sama dengan X plus 1 kuadrat plus 3. Akibatnya ya artinya ya mirip dengan ini tadi ya. Untuk menggambar Fx sama dengan X kuadrat plus 2X plus 4 dapat dilakukan ya dengan langkah-langkah berikut ya. Nanti kita akan melihat di sini detail perhitungannya ya. Tapi kali ini teman-teman bisa melihat dulu ya kurang lebih nanti seperti ini ya. Yang ini kuadrat nanti ya. Nah, ini detail perhitungannya nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, langkah-langkah menggambar grafik dari Fx sama dengan X kuadrat plus 2X plus 4 ya. Yang pertama adalah identifikasi bentuk kuadrat.
Fungsi kuadrat umumnya ditulis dalam bentuk standar yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dalam kasus ini ya, fx sama dengan seperti persamaan standar persamaan ini ya, x kuadrat plus 2x plus 4 ya. Nah, kasusnya ini kasusnya ini ya. Kemudian langkah yang kedua yaitu penyelesaian lengkap kuadrat ya. Nah, ini operasi untuk pelengkapan kuadrat ya. Untuk mempermudah menggambar grafik ya, kita menulis ulang fungsi dan bentuk kuadrat lengkap ya. Bentuk umumnya adalah x plus p kuadrat plus q ya. Selanjutnya yang ketiga adalah temukan nilai p dan q ya. Kita mulai dengan menyelesaikan x kuadrat plus 2x plus 4 ya menjadi bentuk x plus p kuadrat plus q. Nah, yang pertama, cari nilai p-nya dulu. Dari koefisien x ya, kita punya b sama dengan 2. Maka p adalah b per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Kemudian kita akan menemukan nilai Q ya. Untuk P dan Q nanti gantinya nilai B dan C tadi yang ada di sini ya. Nilai B dan C tadi ya. Nah, ini A ya, A dan B ya. Ini A-nya ya, dan kemudian nanti di sini ada B-nya ya. B-nya. A, B, C lah ya. Tapi nanti di sini kita menggunakan istilah P dan Q ya. Kemudian ini didapatkan ya C sama dengan A per 2 sama dengan 1 ya. Kemudian D-nya sama dengan ya B dikurangi A per 2 kuadrat ya. B-nya tadi sudah ditemukan ya, nilai B-nya yaitu 2 ya di sini ya. Sehingga nanti di sini ya didapatkan 4 min 1 kuadrat. Ini kalau jadi 4 ya berarti nanti 4 B-nya dikuadratkan juga. Sehingga nanti di sini 4 min 1 sama dengan 3 ya. Jadi fungsi fx sama dengan x plus 1 kuadrat, fungsi fx-nya ya x plus 1 kuadrat plus 3. Nanti sama seperti perhitungan tadi ya. Kemudian ditulis ulang ya di sini ya. Fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 4 dapat ditulis ulang, dapat menjadi ya fx sama dengan x plus 1 kuadrat plus 3. Kemudian berikutnya tahapan menggambarnya adalah menentukan titik puncak atau vertex-nya. Bentuk fx sama dengan x plus 1 kuadrat plus 3 menunjukkan bahwa vertex titik puncak dari parabola ya. Karena untuk persamaan kuadrat nanti akan membentuk parabola ya. Berada di min 1,3 ya. Nah, di sini min 1,3 ya. Selanjutnya adalah menggambar grafik ya. Yang pertama adalah gambar titik puncak ya. Titik puncak parabola berada di min 1,3. Berikutnya gambar sumbu simetri ya. Sumbu simetri parabola adalah garis vertikal yang melewati titik puncak yaitu x sama dengan min 1. Kemudian selanjutnya kita gambar parabolanya ya, karena koefisien A sama dengan 1 positif ya. Parabola nanti akan membuka ke atas ya, seperti sebuah mangkok ya. Gambarkan parabola yang melewati titik puncak dan simetris terhadap sumbu simetri. Ya, kemudian tahapnya seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan tentukan beberapa titik tambahan dengan memilih nilai x lain ya, dan menghitung fx untuk memperoleh titik grafik ya. Nah, contohnya x sama dengan 0 ya, maka f0-nya sama dengan 0 kuadrat plus 2 kali 0 plus 4. Sehingga nanti kita dapatkan titik 4. Sehingga koordinatnya adalah 0,4. Untuk x min 2 ya, maka fungsi dari min 2 ya kita masukkan, kita substitusikan ya. Di sini menjadi min 2 kuadrat plus 2 kali min 2 plus 4 sama dengan kira-kira 4 lagi. Sehingga nanti di sini koordinatnya min 2,4. Nanti kalau digambar ya melewati 0,4 dan min 2,4 ya. Dan vertexnya tadi ada di sini ya. Vertexnya di sini, puncak parabolanya nih min 1,3 ya. Nah, nanti coba aja digambar grafiknya ya. Nah, kemudian plot titik gambar pada grafik ya. Pada plot titik puncak dan titik tambahan yang telah dihitung. Kemudian gambarkan parabola yang melewati titik-titik tersebut ya, memastikan simetri terhadap sumbu simetri. Dengan langkah-langkah ini ya dapat menggambar grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 4 secara akurat. Fungsi tersebut merupakan parabola yang membuka ke atas dengan titik-titik puncak yaitu min 1,3. Oke, berikutnya ya, ini penggambarannya ya, tapi sebenarnya kita menggunakan contoh yang berbeda ya. Untuk menggambar grafik fungsi, maka terlebih dahulu dilakukan pembuatan tabel yang memuat pasangan nilai-nilai dari perubah fungsi yang mewakili suatu titik ya. Fungsi linear atau fungsi garis lurus ya membutuhkan minimal 2 titik ya. Kalau garis lurus ya 2 titik kayak gini udah cukup ya. Sedangkan untuk gambar fungsi kuadrat nanti membutuhkan setidaknya 3 titik ya.
Nah, grafik fungsinya nanti kurang lebih seperti ini ya. Y sama dengan X plus 1 atau Fx sama dengan X plus 1 ya. Sehingga nanti dia dari ini ya, dari diagonal yang melewati 0 ya dia bergeser ini ya ke atas 1 ya. Karena ini nilainya positif ya. Nah, kalau kita cek di sini menggunakan tabel ini ya, koordinat ya. Untuk min 2 ya, untuk Y-nya maka didapatkan 1. Kemudian untuk nilai X min 1 maka Y-nya didapatkan 0 ya. Nah, di sini Y-nya 0 ketika nilai X-nya min 1 ya. Kemudian ketika X-nya 1 ketika X-nya 0 dia didapatkan Y-nya 1 ya. Nah, ini hasil sebenarnya kita sudah dapat ya. Tapi kita cek di 3,4 dan di sini min 2, min 1 juga ya. Min 2, nah ini semestinya min 1 ya. Min 2 plus 1 semestinya di sini min 1 ya. Nah, di sini min 1 semestinya seperti itu. Oke, berikutnya untuk ini ya, grafik fungsi kuadrat ya. Misalnya untuk X kuadrat nanti kan dia melewati ini ya. X kuadrat kan nanti ya 0 tetap 0 ya. Tapi nanti ketika dia masuk nilai min 2 ya, maka nilai Y-nya 4. Ketika 2 nanti nilainya juga 4. Sehingga nanti dia melewati ini. Kemudian kita cek dengan min 1 ya, min 1 nilai Y-nya juga 1. Ketika nanti dia melewati 1, nilai Y-nya juga 1. Sehingga nanti bentuknya akan seperti ini ya. Dari titik-titik yang kita periksa di sini ya. Caranya nanti seperti tadi ya. Tapi nanti silahkan dicoba saja dengan contoh-contoh itu ya, fungsi dengan persamaan yang berbeda ya. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya kita bahas mengenai jenis-jenis fungsi menurut relasinya. Yang pertama nanti ada fungsi surjektif ya. Fungsi f disebut surjektif jika setiap anggota kodomain mempunyai kawan yang dengan setidaknya satu anggota domain ya. Jadi di sini nanti kodomainnya dan di sini di sini domainnya, di sini kodomainnya ya. Nah, jadi nanti yang perlu dipastikan di sini bahwa setiap satu di sini ya, di sini nanti pasti punya satu anggota ini ya, anggota domain ya. Jadi nanti pasti punya ini ya. Oke, yang dipastikan sebelah sini ya, satu anggota domain ya. Untuk bisa memahami pengertian fungsi surjektif ya, perhatikan himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B A, B, C ya. Dari himpunan A ke B ditentukan oleh fungsi f ya dalam bentuk pasangan ya berurutan sebagai berikut ya, 1A, 2B, 3C dan 4C ya. Jadi nanti ini domain dan ini kodomain ya. Setiap anggota kodomain mempunyai kawan dengan setidaknya satu anggota domain. Nah, minimal satu tapi boleh lebih dari satu di sini ya. Untuk fungsi surjektif. Berikutnya adalah fungsi injektif ya. Untuk fungsi injektif di sini dalam matematika ya adalah fungsi yang memiliki sifat bahwa setiap elemen domain A ya, elemen domain A dipetakan ke berbeda-beda elemen dalam jangkauan B. Jadi nanti setiap A itu memiliki itu ya, pemetaan yang berbeda-beda terhadap anggota B. Kalau sebelumnya yang surjektif ya, di sini nanti ada yang sama ya, yaitu tadi 3C dan 4C ya. Sedangkan yang di sini untuk injektif ya, dipastikan nanti pasangan dari A itu nanti selalu berbeda dengan anggota himpunan B. Dengan kata lain, tidak ada dua elemen dalam domain yang dipetakan ke elemen yang sama dalam jangkauan. Ini seringkali disebut sebagai one-to-one mapping. Ini adalah konsep penting dalam matematika dan memiliki aplikasi luas di berbagai bidang seperti pengolahan sinyal, kriptografi, dan analisis algoritma ya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu nanti ada fungsi bijektif. Fungsi f disebut bijektif jika fungsi memenuhi sifat fungsi surjektif sekaligus injektif ya. Nah, jadi nanti kalau bijektif ya, kanan kirinya ini yang B cuma jadi anggota, cuma jadi peta dari elemen pemetaan A. Yang A juga demikian, dia selalu memiliki pasangan yang berbeda tiap elemennya ya. Fungsi A ke B dengan A-nya adalah himpunan 0, 1, 2 dan B-nya adalah ABC. Fungsi F dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut F ya, 0A, 1B dan 2C dengan diagram panahnya diperlihatkan pada gambar pada gambar ini ya. Perhatikan bahwa fungsi f adalah fungsi surjektif dan juga fungsi injektif ya. Kalau ini ya masing-masing yang pertama di sini pasti dia punya pasangan yang ada di sini.
Kemudian masing-masing pasangannya juga cuma satu-satu. Artinya dia surjektif sekaligus injektif ya. Sehingga fungsi f yang bersifat surjektif dan juga injektif disebut sebagai fungsi bijektif atau bi ini artinya 2 atau fungsi korespondensi satu-satu ya. Nah, untuk lebih mempermudah pemahamannya nanti untuk perbedaan fungsi menurut relasinya nanti kurang lebih seperti ini ya. Untuk injektif ya, yang penting nanti di sini berpasangan ini ya. Yang ini yang penting nanti punya pasangan yang berbeda di sini ya. Kemudian untuk surjektif ya, untuk sebelah sini yang penting nanti ada pasangannya ya, yang A-nya ini ya. Sedangkan bijektif ya, nanti pastikan bahwa ini pasangannya juga satu-satu antara A dan B-nya ini. Kurang lebih nanti seperti itu ya. Oke, kemudian ini ada latihan, nanti silahkan coba dikerjakan saja untuk meningkatkan pemahaman teman-teman sekalian ya. Nanti dibantu oleh dosen koordinator di masing-masing cabang. Silahkan diikuti panduannya. Kemudian nanti di sini ada soal yang sifatnya mandiri ya, karena nanti berdasarkan NIM saja ya. Nah, nanti silahkan coba aja. Kemudian tadi diminta menentukan ya jenis fungsinya ini fungsi apa gitu ya. Coba aja dikerjakan. Kemudian yang terakhir ya di sini ada soal ya, cari domain dan range soal berikut ya. Coba aja dicari range dan domainnya ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.